Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah mulai menetapkan pagu indikatif untuk tahun depan. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan perombakan sistem penggunaan anggaran. Tidak lagi program berdasarkan anggaran, tetapi anggaran yang mengikuti program. Artinya kementerian dan lembaga harus fokus pada prioritas program. Presiden Joko Widodo menegaskan perubahan sistem penggunaan anggaran yang akan mulai diterapkan pada tahun depan dalam rapat pagu indikatif 2017. Mulai tahun depan, kementerian dan lembaga harus merencanakan program-program yang dilaksanakan terlebih dahulu, baru anggaran bisa dicairkan atau money follow program. Konsekuensi positifnya, alokasi anggaran ke kementerian dan lembaga harus fokus pada program prioritas. Anggaran tidak bisa lagi disebar secara merata dan menjadi percuma. Prioritas penggunaan anggaran untuk 2017 ialah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembenahan dunia pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah pinggiran, perbatasan dan desa-desa, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah hingga penyerapan tenaga kerja. Money follow program, dan konsekuensinya adalah dalam alokasi ke kementerian dan lembaga harus fokus pada program-program prioritas. Tidak bisa lagi merata kemana-mana, prioritas. Kemudian melanjutkan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, terutama di daerah, di pinggiran, di perbatasan, di desa. Saat ini pemerintah masih menggodok APBN 2017 yang dipastikan akan diajukan pada Agustus mendatang ke parlemen. Jokowi memastikan dana desa meningkat hingga 10% di luar transfer ke daerah. Sementara pemerintah pun menyatakan peningkatan pendapatan tahun depan masih cukup rendah, mengandalkan penerimaan pajak khususnya dari penerapan tax amnesty yang diharapkan mulai tahun ini. Penambahan penerimaan tahun depan hanya 30 triliun rupiah dari perkiraan penerimaan tahun ini dipengaruhi harga minyak yang anjlok. Pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan ada di kisaran 5,5 hingga 5,9%, inflasi 3 hingga 5%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan pada level 13.650 hingga 13.900. Harga minyak dipatok 35 hingga 45 dolar Amerika Serikat per barel. Dari Jakarta, Dade Salampesi, Agustin Lauren, Metro TV. Pemirsa, pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, poin politik uang yang tengah dibahas antara pemerintah dengan Komisi 2 DPR terkesan setengah hati. Mengapa? Pasalnya ini DPR tidak ingin biaya-biaya seperti uang transportasi dan juga uang makan dikategorikan politik uang. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi bersama narasumber kami kali ini, Yeni Sucipto dari Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi. Gimana kondisinya pagi ini? Pagi sehat. Sehat ya. Oke, baik. Saya mengkonfirmasi dulu ke Bung Riza. Ini kan DPR dinilai setengah hati karena sampai dengan saat ini targetnya Mei sudah selesai. Ya kan, akhir April, 29 April kemarin sudah selesai, tapi sekarang belum. Apa yang menyebabkan DPR belum dapat memutuskan? Sebenarnya secara prinsip sudah selesai ya. Poin-poin yang dibahas secara umum sudah selesai dan sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan DPR melalui Komisi 2 ya. Namun kemarin pemerintah menyampaikan tidak perlu diburu-buru karena masih cukup waktu ya sampai akhir Mei di masa sidang berikutnya, karena kita ingin menyisir ulang dari pasal 1 sampai pasal 101 semua. Kita akan sisir pasal demi pasal, ya, kalimat demi kalimat, agar undang-undang ini lebih sempurna sehingga tahun-tahun ke depan tidak perlu ada penyempurnaan kembali. Ya, terkait dengan masalah politik uang yang spesifik ini membahas masalah uang makan dan uang transportasi yang kemarin DPR sempat tidak setuju itu dimasukkan dalam kategori politik uang. Bagaimana, Bang? Jadi gini, pertama kita kan sukses dalam Pilkada 2015. Namun ada yang belum sukses, diantaranya money politik masih marak pada Pilkada 2015 dan Pemilu 2014 sebetulnya. Nah, kita ingin mencari solusi agar Pilkada ke depan bisa lebih baik lagi tanpa ada money politik ya. Ternyata salah satunya adalah belum ada sanksi yang tegas ya bagi siapa saja yang terkait money politik ya. Untuk itu dalam revisi Undang-Undang Pilkada kali ini kita memberi sanksi yang tegas, yaitu diskualifikasi bagi pasangan calon. Ini sanksi yang luar biasa. Saya kira ke depan pasangan calon manapun akan berpikir 7 kali
kalau ingin melakukan money politik karena sanksinya diskualifikasi, bahkan diputuskan cukup pada peradilan Bawaslu. Okay. Bawaslu kabupaten, provinsi bisa naik di pusat, terakhir diberi kesempatan bisa banding sampai MA saja satu kali, jadi tidak perlu ada PT Tun lagi seperti yang selama ini. Kemudian sanksi ini tidak hanya bagi pasangan calon, tapi juga bagi tim kampanye dan bahkan bagi masyarakat umum. Jadi siapa saja masyarakat yang terlibat memberikan maupun menerima, itu kita kategorikan suap masuk dalam peradilan umum yang ada. Ya, termasuk tadi yang poin yang saya tanyakan terkait spesifik item atau poin masalah uang untuk transportasi, itu, uang makan bagaimana? Karena ada sanksi yang tegas dan lain-lain, kita perlu membuat definisi juga yang jelas supaya tidak ada kriminalisasi. Mana yang dikategorikan money politik, mana yang diperbolehkan. Sejauh terkait dengan acara-acara tertentu seperti kampanye umpamanya, itu ada kampanye terbatas atau kampanye ideologis begitu antara pasangan calon dengan masyarakat, itu biasanya kan pasangan calon itu memberikan konsumsi. Nah, ini kita bahas. Jangan sampai nanti diberikan konsumsi itu dikategorikan money politik. Nah, kita sepakati bahwa konsumsi tidak bagian dari bentuk money politik. Ya, menurut Mbak Yeni bagaimana Mbak terkait dengan poin-poin yang menjadi kategori money politik dan juga sanksi yang tadi sanksinya diskualifikasi sudah menjadi puncak dari segala sanksi yang ada, sudah sangat berat menurut Anda? Mungkin ini yang saya coba tarik dulu bahwa beberapa klausul memang seperti yang disampaikan, semangat untuk anti suap ada, tetapi ada beberapa kelemahan memang di situ. Salah satunya adalah bagian untuk mendefinisikan uang makan dan transportasi, itu bagian dari situ. Ya, ada hal yang kemudian yang menjadi catatan kami kalau kita berbicara soal uang transportasi. Ini kan bagian dari dari modus sebenarnya untuk mengambil suara. Itu yang pertama dari kami. Kemudian definisi dari uang makan itu sendiri, kami memang masih belum mencoba untuk mendefinisikan dari acara-acara yang kemudian ada pemberian makanan ya gratis atau apa kayak gitu kan. Tetapi ada pasal yang kemudian yang kami anggaplah adalah pengecualian kayak gitu kan. Pemberian barang itu kan dianggap bahwa itu tidak bagian dari salah satu hal yang kemudian dikritik di situ. Nah, ini yang menjadi peluang sebenarnya untuk para calon di luar memberikan uang, dia bisa juga memberikan barang begitu. Nah, itu yang kita tidak ingin sepakati. Ada beberapa kelemahan lain yang kemudian tidak dibidik di dalam hal money politik. Hampir semua resource di dalam APBD, di dalam hal ini bansos, ada banyak kasus-kasusnya di Sumatera Utara begitu, ya kan, yang menjadi praktek bansos itu kemudian dipakai oleh teman-teman incumbent, tetapi ini tidak menjadi bidikan di dalam revisi ini. Nah, kenapa? Karena ini berpeluang untuk digunakan kemudian dimasukkan atau dititipkan di dalam satker-satker tertentu. Itu yang kemudian hal ini agak sedikit mengkhawatirkan. Kalaupun kemudian masih terjebak pada persoalan uang transport, kemudian ada uang untuk acara makan, tetapi hal lain yang kemudian tidak dibidik di dalam hal ini. Resource APBD luar biasa, tetapi ternyata ini tidak menjadi bagian yang kemudian didiskusikan oleh teman-teman di DPR. Yang kedua adalah berbicara soal pemodal, ya kan, pemodal di luar dari yang tadi. Kalau kampanye kampanye memang sudah didanai oleh APBN dan APBD, begitu kan, dana kampanye. Nah, tetapi kan hal yang kemudian bagaimana aturan-aturan pemodal ini berbicara soal transparansi dan akuntabilitasnya kan lemah sampai sejauh ini. Nah, itu yang belum kemudian terlalu dalam untuk dikaji lebih dalam. Yang ketiga adalah berbicara soal tim bayangan. Ya kan, selama ini siapa sih yang menjadi bagian dari tim-tim pasangan calon? Oke, yang masuk di dalam daftar tim kampanye itu ada secara real masuk di KPU begitu kan. Tetapi kan tim bayangannya, karena kan operasi ini kan ada di level yang kedua. Tapi bagaimana sebenarnya undang-undang mencoba untuk
mengantisipasi itu. Nah, inilah menjadi bidikan kami bahwa kelemahan-kelemahan yang tidak kemudian diarahkan ke sana, hal-hal yang begitu. Menurut Anda bagaimana Bu Reza? Saya coba jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pembelian barang ya. Jadi sebenarnya sudah diatur pada Undang-Undang 8 2015 sebelumnya. Itu kami batasi nilainya, yaitu dari 50.000 menjadi 25.000. Sudah diatur itu. Jadi memang pasangan calon boleh memberikan seperti souvenir, kaos, gantungan kunci, tapi nilainya kita batasi tidak boleh lebih dari 25.000 ya. Itu juga satu kemajuan. Kalau tidak dibatasi nanti jumlahnya bisa sangat besar. Jadi angka ini menjadi salah satu aspek kontrol juga. Betul, ya. salah satu cara ya. Yang kedua tadi soal bansos, betul ini memang yang selama ini terjadi di banyak daerah yang digunakan oleh incumbent ya atau petahana. Ini juga yang memang menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu kita mengatur sebetulnya seperti undang-undang sebelumnya itu 6 bulan. 6 bulan sebelum masa kampanye begitu ya, 6 bulan pilkada. Jadi incumbent itu tidak boleh yang pertama menggunakan anggaran atau APBD untuk program-program yang dapat menguntungkan kepentingan kampanyenya atau pilkadanya. Ini sering terjadi. Selama ini incumbent bikin program, diantaranya baksos, tidak hanya baksos, macam-macam itu, sehingga dengan sendirinya mensosialisasikan dirinya, kampanye dan sebagainya, menggunakan dana APBD. Ini sangat tidak diperkenankan. Yang kedua juga melakukan mutasi. Mutasi juga kita batasi. Jadi 6 bulan sebelumnya juga tidak boleh melakukan mutasi. Ini selama ini digunakan oleh incumbent untuk memotivasi kepala dinas, bahkan sampai kepala sekolah SD begitu, supaya dia kooperatif membantu incumbent. Apabila tidak, maka akan diganti atau dimutasi ke tempat yang tidak enak begitu, kira-kira begitu. Yang ketiga juga tadi kita mengatur tentang tim bayangan. Itu kita atur. Jadi bukan cuma tim bayangan, pasangan calon, partai politik, tim kampanye yang resmi, tim bayangan, bahkan barang siapa atau siapa saja. Jadi siapa saja yang terlibat, bahkan tadi disebut oleh Mbak Yeni pemodal juga kita sasar ya. Jadi pemodal juga tidak bisa. Berarti semuanya sudah semuanya masuk dalam karena revisi itu? Betul, karena barang siapa dan itu sanksinya memberikan suap dan menerima suap. Jadi ini sangat penting, saya kira melalui media Metro pagi ini juga saya menyampaikan, mengingatkan bagi siapa hati-hati. Ini ada pidananya ini. Oke, pidana suap. jadi ini DPR kalau boleh saya bilang ini sebenarnya sudah sangat percaya diri terhadap apa yang sudah menjadi pembahasan ya, bukan setengah hati lagi begitu. Bukan setengah hati, bahkan ini satu kemajuan yang luar biasa ya. Biasanya mohon maaf ya, di DPR ini kan partai politik ya, dia juga membuat undang-undang tapi di sisi lain juga kan memproteksi ya, kira-kira kan begitu. Kalau pemerintah juga bikin undang-undang, usul ini seperti pemerintah juga kan mengamankan dirinya juga. Tapi ini yang terjadi, kami Komisi 2 bersama pemerintah mementingkan kepentingan ke depan, kepentingan bangsa negara, tidak mementingkan kepentingan partai politik, juga tidak mementingkan kepentingan pemerintah. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama Mbak Yeni. Apakah memang sudah sangat sepenuh hatikah DPR ini tidak ada celah sedikit pun untuk dapat nanti menggolkan revisi Undang-Undang Pilkada? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Metro Pagi. Ya, kembali di Metro Pagi pemirsa, masih bersama narasumber kami kali ini ada dari Fitra Mbak Yeni Sucipto dan juga Komisi 2 DPR ada Bung Riza. Mbak Yeni, tadi Bung Riza sudah menjelaskan masalah uang makan dan transport ini hanya masalah penetapan angka sebagai bagian dari kontrol, dan tadi soal bansos dan juga beberapa poin celah-celah seperti ada pembentukan tim bayangan juga sudah dibahas. Menurut Anda seperti apa? Nah, saya pikir kalau menurut saya bahwa kalau mau tegas bahwa mencoba untuk anti suap sebenarnya tidak perlu ada pembatasan. Kami agak sedikit kecewa juga kalau berbicara alasan kasihnya bahwa kita sudah anti suap kemudian mengatur A, B, C, D, tetapi masih ada gitu loh hitung-hitungan pembatasan-pembatasan itu. Ini kan ini sama saja melanggengkan praktek-praktek suap di tingkatan masyarakat. Kalau mau tegas bahwa itu tidak perlu ada pembatasan seperti itu, saya pikir tidak perlu ada gitu kan transport, tidak perlu ada pemberian barang dan sebagainya tanpa ada pasal pengecualian apapun.
Ini bagian dari pendidikan politik yang harus dibangun oleh teman-teman di DPR, begitu. Nah, yang kedua mencoba merespon dari Bapak bahwa berbicara saat ini masih sudah tinggal implementasi. Tetapi kami kemarin berbicara dengan teman-teman di anggota yang lain, karena kami menaruh beberapa informan pada saat melakukan pembahasan. Itu belum ada kesepakatan untuk berbicara yang lebih detail itu, gitu. Belum ada, Iya, saya pikir itu belum ada, karena kita pikir bahwa ini agak sedikit mengalami keterlambatan. Kita tahu kan bahwa teman-teman memang punya ruang riset. Nah, inilah agak sedikit terlambat kemudian dibahas sampai hingga Mei, begitu kan. Dipikir bahwa sebelum ada riset kemarin kan sudah disepakati bulan April dan Juni itu adalah waktu yang diberikan kepada KPU untuk menyusun aturan teknis dari revisi undang-undang ini. Apa yang Anda lihat dari mungkin kemoloran atau mungkin keterlambatan dari proses pembahasan ini? Bisa saja ini akan mempengaruhi tahapan dari KPU sendiri di dalam hal pemilu kada di tahun 2017, begitu. Saya pikir itu yang perlu difikirkan. Yang kedua adalah berpikir lagi bahwa tadi berbicara soal resource di dalam APBD. Resource di dalam APBD ini kan sudah berjalan, ya kan? Otomatis beberapa resource seperti bansos, kemudian hibah, kemudian ada program kegiatan yang melekat di SKPD itu bisa digunakan oleh incumbent. Nah, inilah yang kemudian tidak dipotret oleh teman-teman di DPR untuk melihat pembahasan-pembahasan begitu loh di RUU Pilkada yang kemudian berdampak pada tahapan proses di KPU dan tahapan proses di perencanaan penganggaran. Ya, Anda memaknainya ini apakah mungkin masih ada unsur-unsur untuk mengamankan partai politik masing-masing yang digawangi oleh DPR sendiri, walaupun tadi Bung Rizal mengatakan itu sudah tidak ada lagi karena kami sudah membahasnya, begitu. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan pasti larinya ke sana karena ini kan berbicara tadi bahwa ini aspek politiknya itu kan kental banget, begitu kan, berbicara di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah. Kita tidak bisa menegasikan itu bahwa ada kepentingan-kepentingan untuk mengamankan itu berpotensi, iya, begitu kan. Potensinya berapa besar? Kita boleh dikatakan bahwa berapa besar, bolehlah 50-60%, itu kan dominasi kepentingan politik di dalam proses-proses tahapan KPU maupun di tahapan proses perencanaan penganggaran di dalam hal ini. Ya sah saja kalau saya berbicara bahwa aspek politik ini kental gitu ya Bang ya. Bung Rizal bagaimana? Jadi yang pertama tadi saya menanggapi soal nilai ya. Jadi kita sepakat tidak boleh ada money politik. Tadi saya sampaikan, kalau sepakat tidak boleh ada money, kita harus definisikan dulu apa yang dimaksud dengan money politik ya. Itu sudah kita sepakati. Kemudian yang ketiga, selain definisi money politik, kita sudah sepakati sanksinya. Sanksinya luar biasa, diskualifikasi. Ya, artinya begini Bung Rizal, tadi misalnya salah satu contoh Mbak Yedi mengatakan bahwa uang transport dan juga uang makan kalau memang itu dianggap bermasalah atau mungkin masih memunculkan polemik, ya tidak sekalian, tidak usah bermain di masalah angka begitu. Itu kita sudah diskusikan ya, artinya begini. Justru ini penting karena dalam berbagai kegiatan kan orang bikin acara nanti syukuran, umpamanya memberikan makan jadi masalah. Nanti diadukan ya bahwa ini money politik. Jadi maka lebih baik kita legalkan dengan batas-batas tertentu. Umpamanya nilai yang disepakati yang sebelumnya undang-undang sudah disepakati 25.000. Jadi nilai ini saya kira sudah cukup lah ya untuk Indonesia dari bagian barat sampai bagian timur ya, dan nilai 25.000 itu untuk makan. Begitu juga untuk transport. Transport ini bukan money politik yang dibagi menjelang hari H, bukan. Itu money politik kalau itu. Jadi harus dibedakan. Yang dimaksud dengan transport itu transport dalam acara-acara dialog terbatas. Kampanye ini kan ada dialog atau pertemuan terbatas, ada pertemuan terbuka. Yang dimaksud seperti ini adalah pertemuan terbatas, bukan money politik yang menjelang hari H dibagi. Itulah yang kemudian pemahaman yang agak mendistorsikan sebenarnya ke publik bahwa money politik yang kemudian menjadi paradigma berpikirnya di masyarakat adalah menjelang, ya kan? Padahal kalau kita berbicara soal kampanye ini kan tahapannya kan bisa beberapa bulan ditetapkan gitu loh. Itu bagian dari strategi-strategi yang dilakukan oleh pasangan calon begitu loh. Bukan kemudian hari H kemudian serangan fajar itu yang dinamakan money politik kan
kan gitu. Money politik adalah sepanjang pada saat sebelum pasangan calon mendaftar dan pasangan calon mendaftar pada saat itu yang kemudian apa itu yang kemudian dibidik oleh teman-teman di DPR. Ya kan sebelum umpamanya mendefinisikan bahwa money politik sebelum gimana itu bukan money politik, tidak bisa seperti itu gitu loh. Jadi kalau pertemuan terbatas itu jumlahnya sangat sedikit ya, bukan pertemuan dalam jumlah yang besar, apalagi memobilisasi massa, bukan. Tapi saya membayangkan pada akhirnya nanti implementasinya akan jauh lebih rumit, Mbak Risa, ketika mungkin artinya poin-poin itu harus spesifik, masalah jumlah massa, jumlah orang yang mungkin dalam pertemuan terbatas. Artinya ya memang kita tidak ada pilihan, semua harus diatur. Kenapa harus diatur? Karena ada sanksi. Kalau ada sanksi harus jelas. Kalau tidak nanti lembaga yang diberi tunjuk seperti Bawaslu umpamanya atau Mahkamah Agung nantinya pada level terakhir banding, dia harus jelas definisinya, batasannya, ruang lingkupnya, waktunya, semua harus diatur. Kalau tidak atur nanti ada kriminalisasi. Jadi kalau Yeni mencalonkan, nanti saya bisa nakal nih, menggagalkan Yeni, saya ikut seolah-olah tim kampanye Yeni atau tim bayangan Mbak Yeni, kemudian saya lakukan money politik. Sedikit aja Mbak Yeni, harus dibatasi. begini, menurut Anda sedikit saja bagaimana kemudian harus kita mengawasi atau mengontrol ini perjalanan revisi ini agar mungkin sesuai dengan harapan begitu? Ya, kami berpikir bahwa masih tetap mencoba untuk mengawal di dalam proses ini, ada waktu 1 bulan lah untuk mencoba memberikan pengaruh, walaupun pengaruh kami kan tidak begitu kuat ya, bahwa ini tidak bisa pembatasan diatur di dalam apa proses di tahapan itu. Yang logikanya begini, oke, money politik pada saat itu serangan fajar sekian. Ya kan, kemudian ada batasan dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan umpamanya kampanye, itu bisa saja pembatasan 25.000 untuk 10 orang, tapi 10 orang itu dalam waktu 1 hari bisa saja pertemuannya itu beberapa kali. Nah itu yang perlu difikirkan oleh teman-teman. Saya pikir itu yang apa ya, di teman-teman Fitra termasuk teman-teman koalisi untuk mendorong bahwa tidak perlu ada pembatasan di dalam revisi, dan itu kita kawal. Jadi tadi kalau menjelang hari H itu namanya money politik itu tidak boleh. Yang Sama, boleh Pak. tadi adalah pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas itu diatur jumlah orangnya, jumlah waktunya. Jadi tidak bisa setiap hari dilakukan berkali-kali, itu namanya melegalkan money politik ya. Saya kira kita mengatur agar pemilu ke depan bisa lebih baik dan transparan. Sayang sekali waktu kita terbatas ini. baik. Terima kasih untuk waktunya Mbak Yeni dan juga Bung Risa, yang pasti kita nantikan ya nanti apa hasil akhir dari Ya, insya revisi Allah, undang-undang, akan dan lebih jangan baik. sampai molor lagi ya Bung Risa. Oh enggak molor, ini semua harus sudah on sesuai time, dengan kita nantikan schedule. bersama. Dan pemirsa, Dan tidak akan demikianlah mengganggu tahapan pilkada. informasi dan dialog dalam Metro Pagi kali ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami.